Selamat pagi Sobat STI. Baru saja saya mengajar filsafat misi Dr. Chris Marantika. Menarik ketika menyaksikan mahasiswa yang saya beri tugas kelompok untuk mendramatisasikan kisah Dr. Chris yang diambil dari buku I Cannot Dream Less. Di sana Dr. Chris ada satu pengalaman ketika muda di Semarang memimpin satu jemaat, dan ketika ibadah tiba-tiba ada pemuda yang berisik dan Dr. Chris emosi lalu membentak dan mengusir pemuda tersebut. Namun tidak lama sesudah itu Dr. Chris menyesali perbuatannya itu dan meminta maaf dan mengakui kepada rekannya dan mengakui kesalahannya tersebut. Dan dari situ saya bisa melihat bahwa sejak muda Dr. Chris berjuang untuk menjadi rendah hati. Rendah hati. Kamus Bahasa Indonesia mengartikan merasa dirinya kurang terkait dengan sifat, karakter tidak sombong atau tidak angkuh, rendah hati. Rendah hati ini juga pernah ditunjukkan oleh Rasul Paulus ketika menulis suratnya kepada jemaat di Filipi. Saya mau bacakan demikian nats kita. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Saudara yang dikasihi Tuhan, surat Filipi ini ditulis sekitar 10 tahun sesudah jemaat ini berdiri. Surat ini ditulis 10 tahun sesudah jemaat ini dirintis, dimulai oleh Rasul Paulus sendiri. Jadi Rasul Paulus, saya merasa punya kedekatan dengan jemaat di Filipi ini. Dan kita melihat ada masalah di antara jemaat di Filipi itu. Ada beberapa, dan salah satunya yang ditulis di dalam pasal yang keempat. Nampaknya ada kesan percekcokan terjadi di sana, sebab Paulus menulis Euodikia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunggus temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Jadi Paulus mau nampaknya menunjukkan kerendahan hatinya. Paulus juga mau mengajar mengenai kerendahan hati dengan cara supaya sehati sepikir, tidak terjadi percekcokan, tidak jadi pertentangan. Dan karena itulah yang namanya rendah hati, tidak angkuh, tidak sombong, siap menerima kritik, siap menerima nasihat, siap menolong orang, terbuka hati, siap membantu, selalu available. Dan itulah saya pikir bagian dari karakter rendah hati. Nah, di sini kita bisa melihat Paulus, kalau di dalam surat Efesus dan surat Galatia, Paulus memakai dari Paulus rasul. Dia sebut rasul, yang merupakan jabatan resmi, kredensial, yang punya hak di sana. Tetapi ternyata di dalam Filipi ini Paulus tidak memakai kata rasul untuk dirinya dan untuk Timotius. Paulus berkata dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba. Jadi untuk dirinya Paulus memakai istilah doulos.
Terus disebutkan kepada semua orang kudus. Untuk orang Filipi, Paulus memakai istilah hagios, orang kudus, yang artinya orang terpilih, orang yang dikhususkan, orang yang diistimewakan dalam Kristus Yesus di Filipi. Kemudian dengan para penilik. Nah, menarik, Paulus menyebut penilik jemaat. Ini juga posisi yang tinggi sebagai seorang pemimpin. Dan diaken, seorang administrator. Memang kata diaken bisa juga diterjemahkan pelayan, tetapi secara umum ini punya posisi yang lumayan sebagai orang yang dipercaya, sebagai administrator di sana. Jadi, untuk orang Filipi, Paulus memakai istilah orang kudus. Paulus memakai istilah penilik jemaat, penatua jemaat. Lalu kemudian diaken, tetapi untuk dirinya sendiri Paulus memakai istilah hamba Kristus Yesus. Berbeda dengan yang dipakai di Efesus dan yang dipakai di Galatia. Paulus memakai istilah rasul di sana. Nah, ini nampaknya saya merasa Paulus mau menunjukkan, mau mengajarkan perlunya rendah hati. Sun sugo sintike kunasiati, supaya sehati sepikir. Rendah hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan saya merasa ini Paulus dapat dari keteladanan Yesus. Itu sebabnya Paulus juga mengatakan, ikutilah teladanku, sama seperti aku meneladani Kristus. Rendah hati. Yesus pernah juga mengatakan di dalam Matius, pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yesus rendah hati. Perlunya sikap rendah hati ini. Dan Yesus juga diungkapkan oleh Paulus di dalam surat Filipi ini, di dalam pasal 2. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Rendah hati, saya pikir di sini bisa juga diartikan ini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, dan seterusnya ini, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Ini rendah hati. Atau puji-pujian yang sia-sia. Ini rendah hati. Berarti sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dan inilah rendah hati. Saudara, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Rendah hati. Dan itulah teladan Yesus, dan itulah yang diekspresikan oleh Paulus melalui suratnya, melalui kata yang dia tulis dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, budak Kristus Yesus, doulos Kristus Yesus. Rendah hati. Saudara-saudara, rendah hati tidak sombong, rendah hati tidak angkuh, rendah hati tidak hanya fokus kepada kepentingan diri sendiri, rendah hati tidak ego, rendah hati berarti memperhatikan kepentingan orang lain juga, rendah hati berarti berusaha sehati sepikir, rendah hati berarti siap, rela mendengar orang lain. Dan biarlah hari ini teman-teman semua, kepada orang seiman, terlebih juga
kita kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Marilah kita terus berjuang membiasakan hidup rendah hati, siap mendengar, siap menolong. Mungkin hari ini akan ada orang-orang yang saudara jumpai tidak selalu setuju dengan saudara. Bahkan mungkin ada orang-orang yang akan mencela, ada orang-orang yang akan mendiskreditkan saudara, ada orang-orang yang merugikan, ada orang-orang yang bisa saja berkhianat. Mari kita belajar meresponi situasi kondisi tersebut dengan satu karakter yang hidup pada Paulus ini dan juga hidup pada teladan utama Tuhan kita Yesus Kristus yang juga diperjuangkan dihidupi oleh Dr. Chris Marantika, yaitu rendah hati. Respon rendah hati. Dan Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang, karena aku lemah lembut, rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan." Biarlah hari ini akan menjadi perjuangan kita rendah hati. Hidup Yesus, hidup di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Satu, biarlah terjadi, biarlah rendah hati itu menjadi bagian proses untuk menuju ke sana. Amin.